Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan 2020. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah pengantar pendidikan, dengan tema permasalahan pendidikan, dan dengan dosen pengampu, Ibu Saidatul Karimah dan Ibu Dewi Mardiana. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 2 anggota. Untuk anggota yang pertama yaitu teman saya yang bernama Farah Aulia Rahmayanti dengan NPM 0720012491. Dan anggota yang kedua yaitu saya sendiri, Kristianisih dengan NPM 0720012571. Baik, langsung saja. Di sini saya Kristianisih akan menjelaskan materi ini terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya akan menyinggung tentang bagian materi yang akan dibahas itu apa saja sih? Untuk yang pertama yaitu permasalahan pendidikan. Untuk yang kedua, yaitu jenis permasalahan pendidikan. Untuk yang ketiga, yaitu hubungan antara masalah-masalah pendidikan. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama yaitu tentang permasalahan pendidikan. Sebelumnya, apa sih permasalahan pendidikan itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan pendidikan. Istilah permasalahan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu problem, yang artinya masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dari uraian di atas dapat juga disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini. Yang pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, dan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Jadi, pada dasarnya permasalahan pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis permasalahan pendidikan. Ada 4 jenis permasalahan pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jenis masalah yang pertama yaitu tentang masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan.
sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Banyak juga macam permasalahan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Untuk cara yang pertama yaitu cara konvensional, seperti contohnya 1. Membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. 2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Untuk cara yang kedua yaitu cara inovatif, seperti contohnya 1. Sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau impact system. Sistem tersebut dirintis di Soli dan diseminasikan ke beberapa provinsi. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka kejar paket A dan B. 5. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis masalah pendidikan yang kedua, yaitu tentang masalah mutu pendidikan. Sebelumnya, mengapa sih mutu pendidikan di Indonesia kita tercinta ini rendah? Permasalahan mutu pendidikan muncul karena hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. 1. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah. 2. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan. 3. Penyempurnaan kurikulum. 4. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram. 5. Penyempurnaan sarana belajar. 6. Peningkatan administrasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pengendalian mutu. Kemudian untuk jenis masalah pendidikan yang ketiga yaitu tentang masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu jenis masalah pendidikan tentang masalah relevansi pendidikan. Tugas pendidikan yaitu menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya, kriteria relevansi seperti yang dinyatakan cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. 1. Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. 2. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sarah Aulia Rahmayanti. 3. Hubungan antara masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya, pembangunan di bidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Biasanya, yang terjadi adalah pada saat upaya pemerataan pendidikan sedang dilancarkan, maka pada saat yang sama,
mutu pendidikan belum dapat diwujudkan, malah sering terlantarkan. Ada dua faktor penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian. Faktor yang pertama yaitu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana dan daya. Yang kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid di dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, serta sarana yang tidak memadai dan seterusnya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor pertama, perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Misalnya, sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru, lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sampai kepada berkembangnya gaya hidup baru. Kemudian perkembangan seni. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi mencipta yang bersifat orisinil dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni membutuhkan pengembangan. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan. Faktor yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan, angka kerja dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian, terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Kemudian penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti ini digambarkan menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendidikan di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terdapat pada anak-anak sendiri. Faktor yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah salah satu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. 5.
Permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi cepatnya. Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, pendidikan dasar 9 tahun, serta peranan guru. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Tetapi, di dalam pelaksanaannya pendidikan afektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Hambatan yang dihadapi dalam sistem pendidikan nasional yaitu diantaranya 1. Beban kurikulum sudah terlalu berat. 2. Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. 3. Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. 4. Menilai hasil pendidikan afektif tidak mudah. B. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja bagi yang tidak melanjutkan sekolah dan memberi bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi bagi mereka yang ingin lanjut. Kedua macam bekal tersebut harus sudah ditanam dan diberikan sejak masa prasekolah dan sekolah dasar. C. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dilihat dari segi lamanya waktu belajar pada pendidikan dasar yaitu 9 tahun, kita sudah mengalami langkah maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang menetapkan wajib belajar hanya 6 tahun. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun antara lain 1. Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP nomor 28 tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya. 2. Kurikulum yang belum siap. 3. Pada masa transisi, pada pelaksanaan pendidikan di lapangan harus perlu disiapkan bimbingan. D. Masalah peranan guru. Jalan dengan pengembangan iptek dan realisasinya dibantu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Seorang guru diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran, menunjukkan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar, menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan belajar, serta memberikan dorongan belajar. Masalah yang muncul yaitu bagaimana guru dapat melakukan multi peran seperti itu jika pada kebanyakan sekolah mereka adalah pejuang tunggal. Apa aja sih upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan? Berikut antara lain 1. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Tidak cukup berlangsung hanya secara insidental saja. 2. Pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat,
Pendidikan tenaga kependidikan atau dalam kurung prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang terakhir, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan faktor penghambatnya. Jadi, kesimpulannya yaitu misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Sebabnya karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang mengundang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat terpecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul dalam praktik pendidikan di lapangan. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang aktual dan upaya penanggulangannya diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya serta mencari alternatif pemecahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.